Kalau kamu masih bingung tentang Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 yang baru diterbitkan oleh Kemendikdasmen baru-baru ini dan kamu ingin segera memahaminya, kamu sedang menonton video yang tepat. Baiklah, ayo kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ngopi Edukasi, channel pendidikan yang sangat berdedikasi untuk pendidikan Indonesia. Ngopi Edukasi adalah tempat ngobrol santai tapi isinya nendang, kayak kopi hitam tanpa gula, pahit tapi bikin melek. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe serta share apabila kamu merasa video ini bermanfaat. Gratis kok, tapi efeknya luar biasa. Kami para konten kreator lebih semangat untuk membuat konten lagi dan tentunya lebih bermanfaat. Nah, kayak guru dapat kopi panas pas upacara bendera. Upacaranya jadi lebih bersemangat. Dan bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih serta kami doakan semoga rezeki berlimpah, bisa naik haji, terus keluarganya diberikan kelancaran dalam segala urusan, serta hidupnya tenang seperti habis disupervisi oleh kepala sekolah. Jadi tunggu apa lagi? Subscribe sekarang. Semoga semuanya berkah. Siapkan kopimu sekarang. Ngopi Edukasi, ngobrol pintar, enak, dan berdedikasi. Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 ini bukan mengganti kurikulum ya teman-teman, tapi menyederhanakan aturan dan lebih penting lagi menguatkan pembelajaran mendalam alias deep learning. Apa maksudnya pembelajaran mendalam? Nah, ini menarik. Kalau kita selama ini sibuk mengejar banyaknya materi di Permendikdasmen yang baru-baru ini, muatan materi justru dikurangi, tapi diperdalam pemahamannya. Bukan asal tahu, tapi benar-benar ngerti dan bisa menerapkan. Coba bayangkan, kayak kamu ikut seminar, yang satu bahas 10 topik dalam 1 jam, yang satu lagi cuma 2 topik tapi dibahas tuntas sampai bisa praktik. Nah, yang kedua itu namanya konsep deep learning. Isi utama Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. 1. Deep learning, pembelajaran bermakna dan kontekstual. Pembelajaran mendalam fokus ke materi esensial, bukan semua dikejar. Pembelajaran mendalam ini menekankan pada 3 prinsip utama. 1. Mindful atau sadar, meaningful, bermakna, dan joyful, menyenangkan. Kemudian fokus kepada lulusan yang berisi 8 dimensi, 8 standar kelulusan. 1. Keimanan, 2. kewargaan global, 3. kolaborasi, 4. kreativitas, 5. kemandirian, 6. penalaran kritis, 7. komunikasi, 8. kesehatan jasmani dan mental. Jadi, kesimpulannya adalah siswa bukan cuma pintar di atas kertas, tapi juga siap menghadapi kehidupan. 2. Prinsip restrukturisasi kurikulum. Permendikdasmen ini tidak mencabut kurikulum merdeka atau kurikulum 13. Keduanya tetap bisa digunakan tergantung persiapan sekolah. Yang berubah adalah penyusunan dan penerapannya yang lebih kontekstual dan fleksibel. Modul ajar disesuaikan dengan ritme dan karakter sekolah masing-masing. Contoh, sekolah di pesisir bisa mengangkat tema laut, nelayan, dan pemberdayaan lingkungan kelautan dalam pembelajarannya. Sementara itu, sekolah di perkotaan bisa fokus ke isu transportasi dan sampah digital. Ketiga, kegiatan pembelajaran dan kokurikuler jadi inti. Kalau sebelumnya pembelajaran hanya fokus intrakurikuler, yakni pembelajaran di dalam kelas. Sekarang, kokurikuler dan ekstrakurikuler dihitung sebagai bagian dari pembelajaran inti. Apa itu kokurikuler? Kegiatan belajar yang terintegrasi, bersifat proyek, observasi, praktik langsung. Misalnya, proyek P5, eksplorasi lingkungan, atau kegiatan berbasis budaya lokal.
Profil pelajar Pancasila sekarang berubah nama menjadi profil lulusan dengan 8 dimensi yang tadi disebut. 4. Penilaian atau assessment, fokus pada proses dan refleksi. Nah, penilaian juga ada perubahan, bukan cuma ulangan, angka, ataupun huruf lainnya. Penilaian di sini masih melibatkan penilaian proyek, refleksi siswa, portofolio, dan observasi. Siswa juga diajak menilai diri sendiri dan teman. Ini penting agar mereka sadar proses belajar itu bukan cuma hasil, tetapi juga prosesnya. Integrasi coding dan kecerdasan artifisial. Mulai tahun ajaran 2005-2026, coding dan AI akan menjadi mata pelajaran pilihan di sekolah. Ini bukan buat bikin semua siswa jadi programmer ya, tapi supaya mereka bisa memahami tentang logika berpikir sistematis dan etis dalam teknologi. Contoh penerapan coding dan kecerdasan artifisial di SD. Tema ekosistem kelas 5 SD. Pengajaran intrakurikuler ditambah deep learning. Guru mengajak siswa membuat proyek ekosistem mini dari botol bekas dan bukan sekadar menjelaskan di papan tulis. Siswa kemudian mengamati, mencatat perubahan, dan refleksi. Kegiatan kokurikuler. 1. Observasi lingkungan sekolah. 2. Wawancara petugas kebersihan. 3. Kampanye hemat air di rumah. Integrasi coding dan AI. Bisa menggunakan coding sederhana yaitu Scratch untuk bikin cerita tentang ekosistem sungai. Kemudian bisa memakai Teachable Machine dari Google untuk mengenali daun dan sampah. Nah, itu nanti coding memerlukan internet. Nah, inilah yang mungkin belum bisa dilaksanakan di semua sekolah. Kenapa ini penting? 1. Karena anak-anak belajar lebih dalam, bukan lebih banyak. 2. Mereka belajar nilai-nilai kehidupan, bukan sekadar hafalan. Pembelajaran jadi kontekstual, dekat dengan kehidupan mereka. 4. Guru mempunyai ruang kreasi, bukan hanya menentukan atau menuntaskan materi. Menurut kami ya, boleh nanti kalian atau Bapak Ibu semua bisa untuk menambahkan. Kelebihan Permendikbud nomor 13 tahun 2025 yang pertama adalah mengurangi tumpang tindih regulasi. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah memberi kebebasan inovasi bagi guru. Selanjutnya, menyelaraskan pembelajaran dengan konteks lokal dan menguatkan profil lulusan. Kemudian, tantangan yang mungkin dihadapi adalah pelatihan guru belum merata, terutama tentang pembelajaran mendalam dan coding serta kecerdasan artifisial. Sosialisasi masih perlu diperluas. Nah, inilah yang harus segera dilaksanakan, karena sebagai guru kita perlu sosialisasi agar lebih memahami tentang kebijakan baru ini. Selanjutnya adalah infrastruktur di daerah masih jadi PR. Nah, untuk coding dan KA, kalau yang unplug itu masih bisa tanpa jaringan internet atau komputer. Tapi kalau yang sudah plug atau terhubung ke perangkat, itu memerlukan perangkat komputer atau laptop dan juga jaringan yang cepat. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah masih pusing atau tambah pusing? Kita belajar bersama. Terima kasih yang masih sampai di sini. Kami ucapkan semoga sehat selalu. Untuk selanjutnya akan kami berikan nanti. Tetapi sebelumnya tolong subscribe dulu ya. Subscribe atau share serta komen jangan lupa tentang kebijakan ini, apakah bermanfaat atau membingungkan. Oke. Saya ulangi, subscribe sekarang juga. Oke. Materi ini di resume atau diringkas berdasarkan Permendikbud nomor 13 tahun 2025. Saya unduh dari website resmi Kemendikbud. Kemudian YouTube sosialisasi dari kanal YouTube Kemendikbud dan bisa dibuka di sana. Oke, Bapak Ibu silahkan dibuka, dipahami. Mungkin kalau ada perbedaan bisa dituliskan di sini. Oke, semuanya.
Jadi sudah jelas bukan bahwa Permendiknasmen nomor 13 tahun 2025 bukan tentang ganti kurikulum, tapi upgrade cara kita mengajar dan belajar. Oke? Menurut kamu, bagian mana yang paling bisa diterapkan di sekolahmu? Apakah itu deep learning atau coding dan kecerdasan artifisial? Kemudian, apa tantangan terbesarnya? Tulis di kolom komentar ya, agar kami bisa belajar dan belajar. Oke, jangan lupa ngopi, belajar, dan terus berbagi demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Kami ulangi, demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Masih bersama Ngopi Edukasi, ngobrol pintar, enak, dan berdedikasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.